Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Desiana Afani, NIM 2006311000052, kelas 4B, Luring 1. Pada video kali ini, saya akan melakukan monitoring jaringan komputer menggunakan fitur Grab pada Mikrotik. Nah, langkah pertama, kita membuka VirtualBox terlebih dahulu. Lalu, kita atur atau konfigurasi di mesin Mikrotik yang akan disetting, yaitu pilih setting, nah setelah itu kita pilih network. Nah, di network ini kita atur adapter 1, yaitu klik centang enable network adapter, lalu di add to kita pilih bridge adapter, lalu advance. Di promiscuous mode kita pilih allow all, dan pada adapter 2 kita centang juga enable network adapter, lalu pilih host only adapter, dan promiscuous mode kita pilih mode allow all, lalu kita OK. Nah, selanjutnya kita jalankan mesin Mikrotik, bisa klik start. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita login menggunakan user admin dan password kosong, lalu enter. Kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke Winbox. Kita masuk menggunakan MAC address yang ada di network adapter 1, yaitu angka terakhir 74. Kita connect. Kita OK. Nah, setelah ini langkah yang selanjutnya yaitu kita atur IP pada Ether 2. Kita bisa klik IP lalu address. Nah, di sini kita klik icon tambah atau add. Nah, pada Ether 2 saya akan masukkan IP 192.168.b, karena NIM terakhir saya 52, saya akan memasukkan angka 52.1. Kita jangan lupa menambahkan /24. Untuk network kita isi 192.168.52.0. Nah, interface jangan lupa kita pilih yang Ether 2, lalu apply, OK. Nah, untuk Ether 1 kita atur menggunakan DHCP client, yaitu klik IP lalu DHCP client. Untuk menambahkan kita klik icon tambah atau add, lalu interface kita isi Ether 1, apply, OK. Nah, kita tunggu sampai mendapat IP otomatis. Nah, di sini sudah terdapat. Nah, langkah selanjutnya kita atur IP di VirtualBox host only. Kita pilih properties. Nah, kita pilih yang Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita atur IP pada Windows ini sesuai dengan yang kita atur di Ether 2, yaitu 192.168.52.2, karena satunya sudah punya IP Ether 2.
168 50.1 itu 92 kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan lakukan proses ping dari komputer Windows ke Microtik, yaitu dengan cara membuka CMD, lalu kita ping IP 52.1 yang dari enter 2 enter. Nah, di sini sudah RTL, yaitu tandanya sudah bisa. Kita uji coba dengan ping google.com. Enter. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi Grab sebagai tool monitoring jaringan Microtiknya. Kita buka lagi Microtik. Nah, yaitu langkah selanjutnya kita pilih tool, lalu grabbing, kita pilih di interface rule, lalu klik plus atau add. Nah, di sini kita ganti interface all dengan Ether 2, lalu kita apply dan oke. Nah, yang selanjutnya kita atur di Grab setting. Kita buat story every-nya menjadi 5 menit. Kita apply, oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan web browser dengan cara klik atau search pencarian dari IP Ether 2 168, yaitu 192.168.52.1/grab. Lalu enter. Nah, di sini kita klik yang enter 2-nya. Nah, untuk bisa melihat grafnya, kita lakukan aktivitas supaya terlihat hasil monitoringnya, seperti melakukan proses ping di dalam Microtiknya, yaitu kita pergi ke new terminal, kita ping Google, yaitu ping Google. .com. Kita enter. Nah, kita tunggu selama 5 menit untuk bisa melihat hasil dari Grab monitoringnya. Kak Buko iki cek monitor. 5 menit tak bisukan. Pinjam nah. Nyan ya mau lama.
Nah, jika sudah 5 menit, kita bisa hentikan dengan Ctrl C. Lalu kita kembali ke Grab di web browser. Kita refresh browser terlebih dahulu. Nah, di sini maka akan ada perubahan dari Grab setelah kita melakukan aktivitas yaitu ping Google di dalam mikrotiknya. Di sini warna biru dan warna hijau di interface monitor akan berubah atau angkanya akan tambah dari sebelum kita melakukan aktivitas atau ping Google di mikrotik. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan untuk monitoring jaringan dari fitur Grab di mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, langkah video selanjutnya saya akan membuat user profile dengan ketentuan maksimal user aktif 120 menit dan jumlah klien yaitu 20. Untuk langkah pertama, kita untuk membuat profile kita membutuhkan adapter 1 yaitu bridge adapter. Nah, yang di adapter 2 kita menggunakan internal network. Saatnya kita lalu kita start. Kita masuk menggunakan user admin. Nah, untuk konfigurasi IP-nya kita samakan saja. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server untuk ETH2, yaitu dengan cara IP, lalu DHCP server, lalu kita pilih DHCP 1. Nah, di sini kita pilih ETH2, kita next. Untuk IP-nya sudah otomatis terisi karena kita sudah mengatur IP di awal. Kita next, ini juga next. Dan ini kita next. Next, kita oke. Nah, setelah kita mengatur DHCP server untuk ETH2, selanjutnya kita akan mengatur DNS server dengan cara ketik IP lalu pilih DNS. Nah, selanjutnya kita isikan dengan 8.8.1.4. Lalu oke. Nah, setelah mengatur DNS server, kita ke konfigurasi firewall, yaitu dengan cara pilih IP, lalu firewall, itu kita pilih NAT, lalu tambah dengan cara klik icon tambah atau add. Nah, di general kita pilih yang src NAT, lalu untuk out interface kita atur menjadi ether1. Nah, untuk di tab action kita ganti menjadi masuk lalu apply, oke. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi hotspot untuk ETH2, yaitu dengan cara klik IP, lalu hotspot, lalu kita klik hotspot setup. Nah, di sini akan tampil tanda seperti ini di hotspot interface. Kita ganti menjadi ETH2 dan next. Nah, untuk local address of network, karena kita sudah mengatur IP address untuk ETH2 sebelumnya, akan terisi otomatis. Kita next. Ini juga next. Untuk select certificate, kita pilih non default. Nah, ini juga kita default saja.
Lalu next. Nah, untuk DNS name kita bisa isikan yaitu fitri@desiamat.com. Nah, next. Lalu untuk dashboard user kita biarkan default, passwordnya sudah, kita next. Nah, di sini sudah tampil setup has complete successful, artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi hotspot setup. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan konfigurasi untuk user profile. Untuk caranya kita pilih IP, lalu hotspot. Setelah itu kita pilih yang user profile. Nah, setelah itu kita klik icon tambah atau add. Nah, di sini untuk name saya akan mengganti menjadi profile 1. Address pun kita ganti menjadi php.1. Selanjutnya untuk session timeout kita ganti menjadi 120 menit, yaitu 2 jam. Nah, untuk usernya, jumlah user kita buat menjadi 20. Nah, di sini session timeout untuk mengatur waktu update setiap user kita ganti menjadi 120 menit atau bisa 2 jam. Selanjutnya kita pilih apply dan OK. Nah, setelah itu kita akan mengatur konfigurasi usernya, yaitu dengan cara klik IP, password. Setelah itu pilih yang user. Nah, untuk yang all ini kita bisa mengaktifkan user defaultnya dengan cara klik tanda silang merah atau disetting. Nah, setelah itu kita bisa buat user baru dengan cara klik tambah atau add. Nah, di sini kita bebas untuk membuat user atau kasus seperti apa. Saya contohkan di sini name saya ganti menjadi pb, lalu passwordnya 12345. Lalu kita jangan lupa ganti profilnya menjadi profil 1. Setelah itu kita apply dan OK. Nah, setelah selesai konfigurasi untuk hotspot usernya, kita bisa sistem untuk report-reportingnya. Dengan cara sistem, lalu pilih report. Do you want to report to the router? Kita pilih yang yes. Kita tunggu untuk merestart atau report. Nah, di sini kita login kembali, admin. Kita OK. Setelah dilakukan report atau list restart, kita bisa tes konfigurasi atau tes aturan yang telah dibuat tadi dengan cara masuk ke Windows, lalu kita buka di Firefox. Nah, di sini ada tampilan untuk login terlebih dahulu ke internet. Kita klik Open Network Login Page. Nah, untuk loginnya kita bisa menggunakan user yang kita telah buat tadi, yaitu pb dan passwordnya 12345. Selanjutnya kita OK. Nah, di sini tandanya kita sudah bisa masuk ke jaringan hotspot yang telah kita atur tadi. Kita cek dengan cara masuk ke DNS server tadi yang kita buat, yaitu fitri@desiamat.com/status. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dari tampilan status mikrotip atau aturan hotspot yang telah kita tadi, yaitu ada kita mendapatkan IP address yaitu 192.168.52.53, lalu ada backup atau down, lalu connected. Nah, selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah sudah berhasil mendapatkan internet, yaitu kita search YouTube.
Nah, di sini kita sudah berhasil ya mengakses tampilan dari YouTube, dikarenakan untuk jaringannya kurang memadai, makanya tidak bisa tampil dengan cepat. Nah, di sini sudah tampil untuk situs YouTube-nya, jadi kita sudah terhubung dengan internetnya. Nah, itu saja dari konfigurasi user profile yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.